ternyata dari pelaku narkotika itu banyak juga pemakai pertama. Jadi apa yang telah dihasilkan dengan KUHP yang lama? Banyak orang masuk penjara, negara harus membayar biaya makannya, undang-undang yang bermasalah, atau karena penegak hukumnya yang tidak melaksanakan dengan baik. Apa 3 perubahan yang paling penting dan wajib diketahui oleh masyarakat di KUHP baru ini? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi memang ya KUHP ini prinsip dasarnya adalah ada visi tentunya. Ada visi dari pemerintah membuat KUHP tentunya. Karena ini sudah puluhan tahun diperjuangkan untuk dapat KUHP ini. Karena apa? Karena KUHP kita ini berasal dari kolonial. Kan gitu. Jadi visi pertama itu adalah dekolonisasi. Jadi supaya undang-undang yang kita miliki ini adalah berasal dari bangsa kita sendiri. Nah, kedua, diharapkan dengan adanya undang-undang ini terjadi suatu rehabilitasi di dalam masyarakat, ya, sehingga dan adaptif, ya, undang-undang ini juga menjadi adaptif, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau perubahan yang fundamental di dalam KUHP ini sebenarnya cukup banyak. Tapi yang penting ingin saya sampaikan itu paradigmanya tentunya. Paradigma yang berubah. Kalau dulu paradigma KUHP ini kan repetitif ya. Jadi intinya adalah KUHP ini dianggap harus kalau orang bersalah harus dihukum, balas dendam. Penghukuman, balas dendam. Itu paradigma di dalam KUHP yang lama. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu lagi. Kita prinsipnya adalah kalau dulu kan bagaimana seperti tadi crime controlnya itu, gitu ya. Kalau sekarang ini due process of law, nah, ya kan? Due process of law itu maksudnya itu adalah bagaimana hukum itu dapat dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada dan secara terbuka dilihat. Jadi tidak mentargetkan suatu, pokoknya ada hasil dia harus dihukum dan sebagainya. Nah, paradigma yang saya sebutkan tadi itu intinya adalah ada 3 di paradigmanya. Pertama, korektif. Kalau tadi itu balas dendam, maka KUHP ini pikirannya adalah bagaimana agar masyarakat atau orang yang melakukan tindak pidana itu bisa bertobat, menerima memahami dan memahami tentang apa yang dilakukannya. Jadi ada perdebatan di dalam dia. Itu jadi koreksi kepada dirinya sendiri. Sebab kalau dibiarkan dia tetap melakukan suatu perbuatan pidana, masuk penjara, tapi tetap dia nggak ada perubahan pada dirinya, ini akan berpotensi menjadi seorang residivis terus. Jadi ada koreksi kepada si korban, si pelaku sendiri. Nah, yang kedua itu adalah bagaimanapun korban, pelaku perlu ada prinsip rehabilitasi, ya kan? Jadi rehabilitatif. Rehabilitasi maksudnya adalah kalau orang itu sudah masuk penjara, kemudian tidak pernah direhabilitasi tentang dia sendiri, nama baiknya semuanya tentang kehidupan dia, maka ketika dia keluar dari penjara, maka dia akan tidak diterima oleh masyarakat. Karena nggak rehabilitasi. Sejak dari penjara sampai di masyarakat, nggak bisa diterima. Sehingga berpotensi mengulangi perbuatannya lagi. Nah, dampak di kehidupan sosialnya. Ya, itu. Jadi itu paradigma yang kedua. Paradigma yang ketiga itu ya restorative justice. Ya kan? Jadi ini poinnya adalah bagaimana poin di korban. Kalau tadi kan kita bicara dengan korektif, kan bicara si pelaku. Rehabilitasi juga di pelaku. Nah, di sini korban utamanya meskipun terkait juga si pelakunya. Nah, korban berpikir begini, selama ini kita lihat ada korban, katakanlah dia kehilangan ayam, dicuri orang lain. Lantas dilaporkan kepada polisi. Orang itu dihukum penjara, tapi ayamnya tetap hilang kan? Jadi buat apa buat dia gitu loh? Keadilan apa yang dimilikinya? Orang itu masuk penjara kan nggak ada nothing to do with him kan? Nggak ada urusannya dengan ayamnya hilang, kambingnya hilang.
So apa buat dia gitu loh. Sehingga KUHP ini memberikan kemungkinan, ya udahlah, korban memang betul kamu sudah menjadi korban, tapi bagaimana caranya undang-undang ini memberikan upaya agar dia bisa dipulihkan keadaannya. Jadi udahlah pelaku, kamu kan melakukan pencurian, kembalikanlah ayamnya, kembalikan uangnya supaya dia pulih. Nah kemudian si korban dia bilang, oke, maafkan dia. Jadi di sini menghentikan suatu konflik di antara dua orang yang berperkara gitu. Jadi si korban dipulihkan semuanya, kerugian-kerugian dia, si pelaku dia bisa dimaafkan dan diharapkan dia bisa pulih. Nah inilah paradigma yang utama di dalam KUHP ini, yang memang harus kita sampaikan. Karena apa? Kalau tidak kita salah paham nanti dengan KUHP ini. Bukan tidak mungkin masyarakat mengatakan KUHP kita ini terlalu membela pelaku. Ya. Banyak anggapan begitu. Ya. Hari ini juga berita di media massa, saya lihat tadi itu, saya baca, bahkan satu tindak pidana korupsi yang dikatakan bukan extraordinary crime lagi, karena apa? Karena memberikan keringanan-keringanan pada hukuman kepada pelakunya. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi memang hukuman pun tidak begitu diupayakan secara maksimal. Nah, ini paradigma yang tidak mudah kita bisa terima langsung. Tapi pemerintah melihat, negara melihat bahwa ada pergeseran nilai kehidupan di dalam masyarakat. Telah kita bisa buktikan bahwa dengan diterapkannya KUHP yang lama, orang dihukum seberat-beratnya. Nggak ada juga perubahan yang berarti dalam hukum kita dan dalam kehidupan itu. Rasa keadilan itu tetap nggak bisa terpenuhi. Kerugian ditimbulkan yang dialami masyarakat tetap juga terjadi. Sehingga KUHP dirancang sedemikian rupa, ya siapa tahu dengan melihat perkembangan nilai-nilai kehidupan ini, maka penjahat-penjahat pelaku kejahatan bisa menurun. Nah ini juga dimulai juga dari pemikiran juga, coba kita lihat di penjara, overloading kan, overcrowding, ya overcrowding itu, crowded semua di sana itu. Nah bahkan umpamanya satu penjara kapasitasnya 500 orang, dihuni dengan 1000 orang. Dan yang paling bahayanya lagi, di sana kita lihat bisa 2 kali lipat, lebih kurang 57% itu adalah pelaku tindak pidana narkotika. Can you imagine it? Begitu. Nah, dan kita lihat juga ternyata dari pelaku narkotika itu banyak juga pemakai pertama, first offender, ya kan? Jadi pelaku pertama itu banyak gitu. Artinya baru coba-coba dia mengisap ganja, masuk penjara, bayangkan aja udah masuk penjara, sekolah di penjara, sekolah kriminal tentunya, keluar-keluar jadi bandit lagi, jadi pengedar. Nah, jadi apa yang telah dihasilkan dengan KUHP yang lama? Banyak orang masuk penjara, negara harus membayar biaya makannya, keluar dia dari masyarakat, tidak rehabilitasi, tetap jadi bandit juga. Nah ini nggak akan menyelesaikan masalah. Nah jadi dicobalah dengan KUHP yang baru ini dengan membuat paradigma yang baru. Nah tentunya tantangannya juga banyak. Nah itu dia. Di sini dia. Itu dia. Itu dia kan gitu ya. Oke, tapi mungkin Mas Rizky banyak juga Pak Oto yang mengeluhkan begitu ya. Karena sekarang apa istilahnya hukum tuh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah kita penasaran, tentunya kita berharap dengan KUHP yang baru ini itu bisa, tadi kan Mas Rizky ngomong soal keadilan. Pak Oto juga menyebutkan soal keadilan. Nah apakah KUHP yang baru ini bisa merubah persepsi itu atau hanya sebatas penggantian atau perubahan atau aturan aja? Kalau soal tumpul ke atas, tajam ke bawah, di sini sebenarnya bukan peranan peraturannya. Ini peranan law enforcement-nya. Jadi bagaimana penegak hukum melaksanakan undang-undangnya. Jadi directly nggak ada kaitan KUHP ini dengan hal yang tadi itu. Karena di sini adalah kaitannya lebih banyak ke budaya hukum. Ya. Katakanlah ada aturan, ada KUHP yang lama dan yang baru. Terus kan ini dilaksanakan oleh penegak hukum tentunya. Nah, selama ini kenapa bisa dia tumpul? Bukan karena KUHP-nya kan, tapi karena si penegak hukumnya tidak melaksanakannya dengan baik. Jadi bukan peraturannya.
Nah, karena prinsipnya bagi saya, sejelek apapun peraturannya, tapi kalau dilakukan oleh penegak hukum yang baik, itu pasti lebih baik. Ketimbang aturan yang baik, tapi dilaksanakan oleh penegak hukum yang tidak baik, maka kan dari gunanya juga. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah aparat penegak hukum atau APH ini, mereka sudah benar-benar memahami KUHP baru ini? Supaya tidak tajam ke bawah dan turun ke atas. Harapannya sih seperti itu. Saya yakin tentunya karena mereka penegak hukum, pasti mereka sudah mendapatkan pemahaman yang luas tentang ini. Walaupun kita perlu evaluasi ya. Ya. Ini kan sudah hampir 1 tahun kalau nggak salah ya. Iya, 2 Januari Ya, 2026 kan? berlakunya kan. Nah, jadi nanti dalam 1 tahun ini kita juga ingin membuat suatu evaluasi. Evaluasi dalam arti dengan adanya KUHP ini, kira-kira pelaksanaannya di masyarakat kayak apa? Ya kan? Karena bagaimanapun kita bisa mengatakan sekarang ini KUHP ini adalah dambaan dari bangsa kita. Oke, karena memang itu sudah dicanangkan dari berapa puluh tahun yang lalu. Dan secara undang-undang kita lihat isinya sih oke. Tetapi pasti ketika dilaksanakan, kan kita lihat di masyarakat, oh banyak benturan-benturan. Jadi ini harus kita evaluasi, umpamanya. Nah, kalau sudah evaluasi kan kita harus minta semua. Kira-kira ini bermasalah karena undang-undang yang bermasalah atau karena penegak hukumnya yang tidak melaksanakan dengan baik. Betul, itu dia tuh. Nah, ini. Ini PR-nya. Ya, kalau sudah bicara penegak hukum, kita nggak boleh tidak harus bicara dengan legal culture, kultural. Nggak bisa tidak. Ya, ini memang berkali-kali, kadang-kadang saya bosan juga bercerita tentang ini, tapi memang kenyataannya itu.